Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita semua ini adalah insan yang sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita dengan insan yang lain, dengan manusia-manusia yang lain adalah seberapa tinggi derajat amal kita, ya, perbuatan baik kita yang sudah kita lakukan. Untuk itu, mari kita bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berusaha menaikkan derajat amal kita, ya, perbuatan baik kita, sehingga nanti kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan kepada kita, contoh bagaimana melakukan ibadah-ibadah, ya, yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Bagaimana melakukan tindakan-tindakan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sehingga sampai sekarang kita masih bisa menikmati indahnya Islam yang luar biasa ini. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya Ustadz Iqbal kali ini diberikan kesempatan untuk mengisi kajian Pondok Ramadan SMP ITI Al-Husna Surabaya tahun 1442 Hijriah dengan tema menjaga kualitas ruhiyah pasca Ramadan. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini, ya, adalah bulan yang luar biasa. Di sini kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa, ya, selama 1 bulan penuh, ya, dan sudah tidak terasa, ya, bulan Ramadan ini sudah berjalan kurang lebih 23 hari. Itu artinya waktu kita bersama dengan Ramadan kali ini tinggal 7 hari lagi. Maka alangkah baiknya anak-anak sekalian kita pertama-tama melakukan yang namanya muhasabah diri di penghujung Ramadan. Apa saja yang sudah kita lakukan, ya, di bulan Ramadan ini, ya, saatnya kita introspeksi diri untuk menilai kadar kuantitas dan kualitas apa yang telah kita lakukan selama sehari-hari di bulan Ramadan yang telah lewat ini. Secara kuantitas kita perlu melakukan banyak kalkulasi ulang, ya, atau perhitungan ulang. Misalnya tentang sholat wajib 5 waktu yang kita lakukan. Sudah seberapa banyakkah kita atau berapa kali kita melakukan sholat wajib ini di masjid berjamaah? Sudah berapa kalikah kita hadir di shaf pertama, shaf kedua, atau shaf ketiga? Atau bahkan sudah berapa banyak, ya, kita terlambat atau masbuk di dalam menjalankan sholat 5 waktu ini? Jangan sampai ada yang malah justru bolong sholatnya di bulan Ramadan. Insya Allah untuk siswa dan siswi SMP ITI Al-Husna Surabaya tidak ada yang seperti itu. Lalu kita coba cek ibadah yang lain, misalkan tentang sholat sunnah, ya. Apakah kita sudah rutin, ya, berapa kali kita sudah melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah, ya.
Kemudian sholat-sholat qiyamul lail, ya, apakah kita sudah melaksanakannya? Sholat duha dan seterusnya. Berapa kali kita sudah melaksanakan? Apakah sama dengan hari-hari sebelum Ramadan ataukah ada peningkatan? Ya. Kemudian bulan khusus, ya, yaitu bulan Quran, adalah nama lain dari bulan Ramadan ini. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Ya. Sudah berapa juz kita baca Al-Quran kita selama bulan Ramadan ini? Sudah berapa kali khatam, ya, kita dalam membaca Al-Quran? Ingat anak-anak sekalian, dulu di awal-awal pondok Ramadan, ya, kesiswaan sudah menentukan target-target berapa kali kita harus khatam di dalam bulan Ramadan ini. Ya, mari kita hitung semua, mari kita kalkulasi semua, mari kita introspeksi semua. Ya, seberapa banyak, ya, atau berapa kali kita sudah melewatkan, atau berapa kali kita sudah melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang zakat dan infak. Ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah berhasil mengumpulkan infak, ya, dari anak-anak sekalian, ya, ke sekolah, dan sudah terkumpul kurang lebih sekitar hampir 15 juta dan seterusnya. Ya. Dan itu semua nanti akan kita gunakan untuk kegiatan bakti sosial yang akan dilaksanakan insya Allah hari ini juga, ya, yaitu di hari Rabu, ya, tanggal 5 Mei 2021. Terima kasih kepada anak-anak sekalian serta ayah bunda sekalian yang sudah mengawal Ananda selama bulan Ramadan ini, ya, dalam berinfak dan sebagainya. Dan jangan sampai lupa untuk melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah yang hukumnya adalah wajib, seperti itu. Itu anak-anak sekalian, muhasabah atau introspeksi diri kita yang harus kita lakukan. Kemudian yang pasti adalah ibadah yang utama di bulan Ramadan, yaitu tentang shaum Ramadan kita, puasa Ramadan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita di puasa Ramadan ini? Apakah kita masih sering berbohong, mengadu domba, ya, menggunjing, menfitnah dan sebagainya, ya. Ataukah kita sering melangkahkan kaki kita di tempat-tempat yang haram, tempat-tempat yang itu membawa maksiat kepada diri kita selama kita berpuasa? Atau kita berlebih-lebihan dalam berbuka puasa, ya? Ada yang berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Itu juga hal-hal yang justru akan mengurangi, ya, kebaikan-kebaikan atau berkah atau pahala-pahala dari puasa Ramadan kita. Mari kita introspeksi semuanya yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu alim murid rahimakumullah, renungan itu meliputi muhasabah yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas, ya, dari amal perbuatan kita. Masih ada muhasabah lain yang lebih penting, yaitu muhasabah yang berkaitan dengan kualitas amal perbuatan kita. Misalkan tentang sholat kita, ya. Apakah sholat kita sudah khusyuk, ya, dalam menjalankannya? Apakah kita mampu menghadirkan kekhusyuan dalam sholat-sholat kita? Sudah mampukah kita mendapatkan soft awal dalam sholat berjamaah di masjid? Ya. Sudah mampukah kita memenuhi syarat-syarat rukun-rukun, ya, dari adab-adab sholat kita? Ya. Jadi selain kuantitas, yang perlu kita perhatikan adalah kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Apakah ada peningkatan atau tidak? Jika diurai satu persatu, maka daftarnya akan sangat panjang, ya. Mulai dari sholat sunnah, kemudian sholat 5 waktu, sampai puasa tadi. Maka akan sangat panjang sekali muhasabah atau introspeksi diri kita, ya. Maka anak-anak sekalian, poin penting dalam muhasabah ini adalah kita mampu memperbaiki dan meningkatkan amal-amal kita yang masih kurang.
Kalau kita ada amal yang masih kurang, maka harus kita perbaiki. Kita sesuaikan dengan tata cara yang benar, syariat yang benar. Kalau sudah benar, maka kita perlu tingkatkan kualitasnya. Seperti itu. Itu adalah poin penting dari muhasabah diri kita. Tujuan dari muhasabah diri kita adalah bukan menghitung-hitung kesalahan, tapi bagaimana kita bisa membuat semangat baru, ya, memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, dan meningkatkan kualitas dari ibadah-ibadah atau perbuatan baik kita selama di bulan Ramadan. Muhasabah setelah beramal adalah sifat mulia dari orang-orang beriman. Mereka beramal soleh, namun mereka tidak merasa bangga, ya, kagum dan sombong dengan amal soleh mereka. Mereka bahkan dilanda kekhawatiran. Jadi mereka itu khawatir, ya. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang soleh itu, saat setelah melakukan perbuatan itu, mereka tidak sombong, mereka tidak bangga, terlalu bangga dan seterusnya. Tapi mereka justru khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir apakah amal yang kita lakukan, yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak, ya. Diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amal soleh bisa saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, ya. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan rukun-rukun yang wajib dipenuhi itu tidak dilakukan atau dilewati. Maka otomatis perbuatan atau ibadah yang dilakukan itu akan tertolak, gitu ya. Kemudian yang kedua, tergantung dari niatnya, ya. Adakah unsur-unsur kesombongan, riya, ya, dari hati kita saat melakukan amal-amal tersebut? Kalau ada hal tersebut, maka bisa jadi Allah akan menolak amal-amal kita, ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersikap hati-hati karena rasa takut mereka kepada azab dan murka Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang menginfakkan apa yang telah mereka infakkan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu wali murid rahimakumullah, makna ayat yang mulia tadi dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, firman Allah yang berbunyi, dan orang-orang yang menginfakkan apa yang telah mereka infakkan dengan hati yang takut, apakah maksudnya adalah seseorang yang berzina, mencuri, dan minum khamr? Maka beliau menjawab, tidak wahai putri Abu Bakar, atau tidak wahai putri As-Siddiq. Tapi maksud ayat itu adalah seseorang yang mengerjakan saum, melaksanakan sholat, dan mengeluarkan sedekah, namun ia khawatir jika amal kebaikannya tersebut tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi yang dimaksud dengan takut di sini adalah khawatir, ya. Khawatir setelah kita melaksanakan puasa, sholat, ya, ataupun sedekah, kemudian Allah tidak menerimanya. Kita khawatir, ya. Khawatir dengan tertolaknya amal kita.
Anak-anak sekalian rahimakumullah, setelah Ramadan ya, berdasarkan hadis tadi, maka kita dapat memahami bahwa inilah buah dari ilmu dan muhasabah. Ya. Seorang mukmin senantiasa beramal soleh disertai perasaan harap dan cemas. Ia berharap Allah menerima amalnya dengan memberikan balasan yang terbaik. Namun, ia juga merasa khawatir jika Allah tidak menerima amalnya karena adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam syarat rukun, sunnah, ataupun niat dan keikhlasannya. Jadi, muhasabah itu artinya selain kita menghitung-hitung tadi amal perbuatan kita merasa khawatir. Ya. Kita merasa khawatir. Jangan-jangan puasa kita tadi yang sudah kita laksanakan selama 23 hari tadi, atau bahkan nanti selama 1 bulan Ramadan penuh, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kita khawatir kalau sholat malam yang kita lakukan itu ternyata tertolak oleh Allah SWT. Kenapa? Karena niat kita yang kotor. Niat kita hanya untuk sombong, menunjukkan bahwa kita rajin sholat malam, kita rajin ke masjid dan sebagainya. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus introspeksi diri dan beristighfar banyak-banyak. Apakah amal-amal yang sudah kita lakukan kemarin itu benar-benar sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan juga sudah ikhlas di dalam hati kita karena mengharap ridha Allah SWT. Seorang ulama tabi'in, Imam Hasan Al-Basri berkata, seorang mukmin itu memadukan antara amal kebaikan dan rasa khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Adapun orang munafik justru memadukan antara amal keburukan dan rasa aman dari kemurkaan dan azab Allah SWT. Jadi kalau orang mukmin, anak-anak sekalian, dia melakukan amal kebaikan. Setelah itu dia merasa khawatir amal kebaikannya itu diterima atau tidak. Ya. Tapi kalau orang munafik, dia melakukan keburukan, amal buruk, tapi dia merasa santai, merasa tenang setelah melakukan itu. Ya. Itu adalah perbedaan yang sangat mendasar sekali antara orang mukmin dan orang munafik. Ya. Anak sekalian, muhasabah diri, introspeksi diri kalian masing-masing. Bagaimana riwayat kita di bulan Ramadan kali ini, ya, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan kali ini? Apakah sudah meningkat baik dalam segi kualitas maupun kuantitas ibadah-ibadah kita? Dan juga jangan sampai lupa untuk terus ya memohon ampun, ya, memohon untuk diterima amal ibadahnya kepada Allah SWT. Karena kita merasa khawatir amal-amal kita akan tertolak oleh Allah SWT. Itu adalah poin penting dari muhasabah dan introspeksi diri kita di akhir Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam golongan orang mukmin yang memadukan antara amal kebaikan, muhasabah dan rasa khawatir sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadis yang Ustaz bacakan tadi. Itu yang pertama, anak sekalian. Jadi tema yang pertama yaitu tentang muhasabah diri dan introspeksi diri. Yang kedua, bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita setelah bulan Ramadan ini berakhir? Ya. Bulan Ramadan sungguh membawa berbagai berkah. Ya. Lihat saja bagaimana di bulan suci ini marak sekali aktivitas ibadah di masjid. Ya. Kalau malam hari pasti kita akan tarawih di masjid, masjidnya akan semakin ramai, semakin semarak, semakin meriah dan sebagainya. Ya. Begitu pula kegiatan rutin yang lain, misalkan setelah tarawih kita melaksanakan apa? Tadarusan, gitu kan ya. Jadi bulan Ramadan ini membuat masjid yang misalkan awalnya biasa-biasa saja, ya, tenang, gitu kan, sepi. Nah, dengan adanya Ramadan ini akan wah gitu ya, banyak jamaahnya, sampai malam ada tadarusan dan sebagainya. Ya. Namun kadang-kadang kita saksikan bahwa ibadah-ibadah itu dilakukan hanya musiman. Ya.
Contohnya saja sholat 5 waktu di bulan Ramadan boleh jadi rajin bukan kepala ya. Di sholat pada bulan Ramadan sholat 5 waktunya jamaah terus, rajin terus ya. Tapi nanti setelah bulan Ramadan jangan-jangan justru malah terjadi penurunan atau bahkan tidak membekas sama sekali ya. Maka kita harus introspeksi, kita harus waspada ya, seperti itu. Anak-anak sekalian rahimakumullah, istiqomah di dalam bulan Ramadan ini atau setelah bulan Ramadan ini tujuannya adalah agar beribadah kita bukan musiman ya. Amal seorang mukmin seharusnya barulah berakhir ketika ajal datang menjemput ya. Jadi batas waktu kita melaksanakan amalan itu adalah saat nanti kita mati. Jadi bukan di bulan Ramadan selesai amalan kita selesai, tidak. Jadi terus berlanjut sampai nanti ajal menjemput kita. Salah satu ulama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal atau waktu akhir itu untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya ya. Lalu Al-Hasan membaca firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Quran surat Al-Hijr ayat 99. Para mujahid dan mayoritas ulama mengatakan bahwa maksud dari al-yakin ini dalam ayat tersebut adalah kematian ya. Kematian disebut al-yakin karena kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Jadi anak-anak sekalian, beramalah kalian sampai nanti ajal itu datang menjemput kita. Kemudian dari Az-Zujaj mengatakan bahwa makna ayat ini adalah sembahlah Allah selamanya. Ulama lainnya mengatakan sembahlah Allah pada waktu tertentu saja. Sembahlah Allah bukan pada waktu tertentu saja. Jika memang maksudnya adalah demikian, tentu orang yang melakukan ibadah sekali saja, maka ia sudah disebut orang yang taat. Namun Allah Ta'ala berfirman, sembahlah Allah sampai datangnya ajal. Jadi kita beribadah kepada Allah itu continue terus sampai ajal menjemput kita. Ia menunjukkan bahwa ibadah itu diperintahkan selamanya sepanjang hayat. Jadi anak-anak sekalian, makanya penting ya bagi kita untuk terus menjaga keistiqomahan amal-amal kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan seterusnya sampai setelah Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita sudah bisa rutin minimal 1 juz setiap hari, maka setelahnya ya kita usahakan kita jaga terus itu ya. Minimal 1 juz setiap hari, 1 day 1 juz. Kalau di bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah, maka nanti setelah bulan Ramadan juga harus dilakukan seperti itu. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dari ayat ini menunjukkan bahwa ibadah seperti sholat dan semacamnya wajib dilakukan selama-lamanya ya, selama akal masih ada. Ia melakukannya sesuai dengan kondisi yang ia mampu. Jadi kalau sholatnya tidak bisa berdiri, maka boleh sambil duduk. Kalau duduk sudah tidak bisa, maka sambil berbaring. Tetap dilakukan ya. Kondisinya tetap disesuaikan dengan kondisi yang menimpa kita. Nabi SAW pun memerintahkan kita beribadah bukan hanya sesaat ya. Bukan hanya musiman, bukan hanya di bulan Ramadan. Seperti dalam hadis Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Sekali lagi, saya ulangi. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, istiqomah ya, walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Jadi poin di sini adalah yang pertama adalah poin tentang keistiqomahan atau kontinuitas. Yang kedua, dimulai dari hal-hal yang mudah dulu untuk kita lakukan. Yang penting bisa istiqomah.
Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah agar kita bisa berperilaku pertengahan dalam melakukan amalan dan berusaha melakukan suatu amalan itu sesuai dengan kemampuan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Pertengahan itu artinya tidak berlebihan, tapi terus kontinu. Beliau pun menjelaskan amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah amalan yang terus menerus dilakukan. Beliau pun melarang memutuskan amalan dan meninggalkannya begitu saja. Sebagaimana beliau pernah melarang melakukan hal ini pada sahabat Abdullah bin Umar, yaitu Ibnu Umar dicela karena meninggalkan amalan sholat malam. Ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal. Rutinlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seorang beramal selain kematiannya. Jadi kita tidak tahu kematian itu kapan menyebut kita. Maka ketika kita sudah rutin beramal, kapanpun itu akan datang kematian itu kepada kita, kita siap. Tapi ketika kita beramalnya itu hanya setengah-setengah, ya, atau tidak istiqomah, maka kita tidak tahu ketika kematian itu datang kepada kita, apakah kita sedang beramal atau kita sedang bermaksiat. Beliau juga mengatakan, jika syaitan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun jika syaitan melihatmu beramal kemudian engkau meninggalkannya setelah itu, malah melakukannya sekali saja, maka syaitan pun akan semakin tamak untuk menggoda. Jadi anak-anak sekalian, manfaat selanjutnya yaitu syaitan akan menjauhi kita saat kita menjalankan amalan kita dengan kontinu. Asyibri pernah ditanya, bulan manakah yang lebih utama, Rajab atau Sya'ban? Beliau pun menjawab, jawablah Rabbaniyin dan janganlah menjadi Sya'baniyin. Maksudnya adalah jadilah hamba Rabbani yang rajin ibadah di setiap bulan sepanjang tahun dan bukan hanya di bulan Sya'ban saja. Jadi jadilah Rabbaniyin bukan Sya'baniyin. Jadilah Rabbaniyin dan janganlah menjadi Ramadhaniyin. Maksudnya beribadah secara kontinu sepanjang tahun dan jangan hanya di bulan Ramadan saja. Jadi anak sekalian, kita rutinkan diri kita istiqomahkan. Dan ini adalah beberapa tips ya agar kita bisa beristiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Yang pertama adalah lakukan perbuatan baik setiap hari ya. Jadi lakukan perbuatan baik itu setiap hari, walaupun itu kecil ya, tapi dilakukan setiap hari. Misalkan infak 1000, itu kan kecil ya, tapi setiap hari. Nah, kemudian yang kedua, membaca Al-Quran setiap hari. Jadi kalau sudah terbiasa di bulan Ramadan membaca Al-Quran setiap hari, maka setelah Ramadan juga diteruskan ya, diteruskan. Kemudian yang ketiga, berdoalah secara tulus dan ikhlas ya, agar Allah menjaga kita di dalam keistiqomahan. Kemudian yang keempat, teruslah beramal ya. Amal-amal yang sudah dilakukan itu terus dilakukan. Dan yang kelima, lakukan puasa sunnah. Jadi kita sudah biasa puasa di bulan Ramadan, maka nanti dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Dan yang terakhir adalah ajak orang lain untuk berbuat baik juga ya. Jadi satu ulangi, yang pertama adalah lakukan perbuatan baik setiap hari, kemudian membaca Al-Quran setiap hari, yang ketiga berdoa secara tulus dan ikhlas, yang keempat teruslah beramal, yang kelima lakukan lakukan puasa sunnah, dan yang keenam ajak orang lain untuk berbuat baik. Itu mungkin anak sekalian beberapa hal yang bisa Ustaz sampaikan ya. Diawali dari bagaimana kita harus memuhasabah diri kita, menghitung-hitung amal yang sudah kita lakukan dan yang sudah kita lewatkan ya. Kemudian kita merasa khawatir terkait amal tersebut apakah diterima atau tidak. Yang kedua, kita beristiqomah untuk melaksanakan amal tersebut tidak di bulan Ramadan saja, tapi setelahnya ya, dan seterusnya. Karena amal yang kontinu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, selanjutnya Ustadz mengucapkan terima kasih ya, dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah aktif mengikuti kegiatan untuk Ramadan selama 4 hari kemarin ya.
mulai dari hari Jumat, kemudian dilanjutkan hari Senin, Selasa, Rabu, ya. Saya sampaikan terima kasih jazakumullah khairan khairan ya kepada kalian semua yang sudah antusias mengikuti kegiatan Pondok Ramadan ini dari awal sampai akhir ya. Dan semoga pondok kita ini ya membekas ya, kepada diri kita ya. Ada hikmah-hikmah, berkah-berkah ya, catatan-catatan atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan pondok kita yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir, Ustadz menyampaikan selamat berlibur bersama keluarga ya. Manfaatkan waktu dengan baik bersama keluarga ya. Kalau misalkan tidak pulang kampung berarti tetap di rumah saja ya. Kita maksimalkan hari-hari itu ya di bulan-bulan Fitri itu ya, nanti Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu dengan keluarga kita. Ya, kalaupun belum bisa silaturahim secara langsung maka bisa lewat telepon, lewat video call dan sebagainya. Dan kita berharap dan selalu berharap semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Mungkin itu anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan ya, semoga ada manfaatnya. Jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kurangnya itu dari Ustadz pribadi. Akhirul kalam, minas syaratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.